Kemudian ini fuller, ini wajib ya teman-teman. Kalau teman-teman pakai perasaan, siapkan saja kembang sama menyan, berarti teman-teman itu jadi dukun bukan montir, gitu aja wis. Ojo nggak kiro-kiro, karena perasaan itu berubah. Kalau saya perasaan itu sering berubah ya, ngikuti isi dompet gitu aja. Kalau dompetnya isinya banyak ya wis perasaan saya enak gitu loh. Ini ojo nggak perasaan, man, alat ukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek liwat pembalapnya. Tak baleni meneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya tidak akan menampilkan wajah, insya Allah, karena subscriber saya ya rata-rata orang laki-laki, wis jembrek ndelok wajahku. Tapi bagi yang belum pernah melihat video saya atau baru menemukan video saya, channel saya, insya Allah saya tunjukkan sebentar wajah saya. Insya Allah kalau perempuan aja terkiwir-kiwir lihat wajah saya, nyombong dikit. Guyon sik macak ganteng dikit ini kan, ini masalahnya ada di dalam mobil Alphard ya, menyesuaikan. Teman-teman yang sukanya sesuatu yang to the point, channel ini tidak cocok untuk Anda, silahkan di skip saja. Saya tidak pernah to the point, karena itu to the point itu bahasa Inggris, gak ngerti aku apa. Intinya saya tidak mau dikritik untuk masalah cara pembawaan, bukannya saya arogan teman-teman ya, tapi silakan kritik untuk materi yang saya bahas. Tiap orang itu punya cara tersendiri, dan saya pastinya akan memberikan namanya asbabul asbabul nuzul ya. Pokoknya di depan itu pasti ada pengantar, ada sedikit pesan moral gitu loh teman-teman. Pokoknya istilahnya apa aja lah teman-teman yang menyangkut kebaikan akan saya sampaikan ya. Karena apa ya, untuk mengingatkan diri saya sendiri, mudah-mudahan juga bermanfaat bagi orang lain. Jadi teman-teman, gampangnya gini kan, channel-channel saya sendiri ya, terserah saya modelnya mau apa gitu loh teman-teman. Jadi gak cocok ya tinggal di skip gitu aja. Kalau tidak mau melihat yang bagian depan, tinggal geser aja loh, apa sulitnya gitu aja kok repot gitu loh, kata Gus Dur. Cuman teman-teman, saya sampaikan khusus untuk masalah merokok ya, khusus untuk masalah merokok, untuk bekerja di bidang otomotif atau ya sebenarnya di bidang apapun saja, tapi terutama di otomotif, teman-teman silahkan mengingatkan saya jika saya merokok. Itu benar-benar sudah salah teman, kalau itu salah besar. Saya lihat hampir 99% yang namanya mekanik montir itu mesti merokok, pasti itu. Saya aja merokok ini, nggak usah di blur buat apa, saya bukan channel besar aja, nggak ngefek. Tapi ketika bekerja teman-teman, pastikan kita tidak merokok. Itu sih pembalapnya lewat meneh. Pokoknya di sini banyak pembalap. Pembalap kenal potato, suaranya sing banter, motor yang melayune ya tak libas ya aku. Itu ada channel besar teman-teman, saya teman-teman tahu ya, Bengkel. Ketika dikritik masalah merokok, dia waduh langsung panjang lebar gitu, udahlah kearifan lokalnya metu kabeh, bahasa bijaksananya keluar semua. Saya itu ngerti, saya itu sendiri apa, kalau ditegur masalah ngerokok jangan marah gitu loh. Istri saja nggak berani itu teman-teman. Tapi apa, khusus untuk di otomotif teman-teman, saya itu orang yang dulu bekerja di perusahaan yang konsen di masalah safety. Itu kalau kita merokok, bekerja di bidang otomotif yang ada bahan bakar, itu sudah menurut saya, ini zuhur ya teman-teman, sudah mau hujan, mudah-mudahan tidak banjir di tempat-tempat saudara-saudara saya. Mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan, mudah-mudahan hujan itu mendatangkan rahmat, tidak mendatangkan musibah. Itu pasti marah teman-teman ya, orang dikritik rokok itu pasti marah. Sebenarnya Pak itu keluar egonya gitu teman-teman. Tapi kalau masalah itu di mobil, saya dukung itu yang kritik itu. Pokoknya sang kreator tuh marah gitu loh waktu dikritik masalah rokok gitu loh ya, terutama kan berbahaya. Yang pertama itu teman-teman berbahaya, yang kedua di kabinnya pelanggan, tidak semua pelanggan itu kan suka bau rokok. Bau rokok itu melekat teman-teman, melekat di kabinnya mobil yang perokok itu akan beda walaupun dikasih parfum.
Itu kita harus menghormati pelanggan. Makanya orang itu nggak seneng ke bengkel-bengkel biasa. Kenapa bengkel resmi itu mesti lebih banyak apa pelanggannya? Ya karena memakai standar gitu. Seperti ini si apron, nah teman-teman, ini di sini dikasih apron kan kalau di bengkel resmi. Kemudian di ini bagian tempat duduk ini dikasih sarung, alas kaki. Ya apa? Biar bersih teman-teman. Kita tuh kadang juga jengkel kan di bengkel-bengkel kecil. Wis tangannya kotor kabeh, bajunya kotor, duduk di situ. Ya kalau mau membersihkan kok selesai. Alasannya mereka sedang bekerja. Nggak ada teman-teman alasan seperti itu. Kalau bisa bengkel-bengkel kecil itu harus meniru itu, meniru standar pelayanan dari bengkel resmi. Dikasih ruang tunggu gitu loh teman-teman. Ya ini mobil catnya bagus-bagus, beret kabeh. Itu kalau di bengkel resmi teman-teman tidak boleh memakai baju yang ada kancingnya di depan sama resleting, tidak boleh. Itu karena nanti bisa menggores. Itu contoh saya sampaikan, itu pesan moral lagi teman-teman, pesan moral. Jadi bengkel besar itu sebenarnya sama aja, malah pinteran bengkel biasa, bengkel yang pinggir jalan atau bengkel rumahan. Skillnya udah jauh lah, mereka tuh hanya terdidik di pelatihan resmi, tapi pengalaman mungkin kurang. Tetapi apa? Kenapa orang tetap banyak yang ke sana? Ya karena itu teman-teman, pelayanan, barangnya dihargai. Wah itu kalau merokok di dalam terus kena ijoknya, yang jelas baunya. Dan merokok di sini sudah sangat tidak boleh. Si pembalap mobil box lewat. Saya merokok sama kopi itu satu paket saya pasti. Tapi kalau kita istirahat, waktu kerja, jangan sampai kita megang yang namanya rokok. Oke teman-teman, cukup panjang lebar, ya itulah, skip saja teman-teman kalau nggak cocok itu. Saya tetap menyampaikan pesan moral. Seperti biasa, video otomotif saya membawakannya dengan santai, banyak guyonnya. Jadi sing nggak seneng guyon ya wis nggak usah ditonton, nggak usah ribet. Guyon tapi serius, serius tapi santai, sersan. Teman-teman yang tidak mengerti bahasa Jawa, mohon maaf, bisa translate di Google, ada Google Translate bahasa Jawa. Nggak sebagian aja nanti teman-teman bahasa Jawa, tapi cek enak itu memang pakai bahasa Jawa Timuran. Orang Jawa Timur itu insya Allah Surabaya Malang itu ngomongnya kasar, tetapi hatinya api. Wis tak puji dewe aku. Jadi di awal langsung saya jelaskan, di video kali ini kita akan tune up ringan, itu wis gampang, niru-niru bengkel resmi gitu teman-teman. Bengkel resmi itu aslinya yo golek sing penggawean sing enteng-enteng, nggak gelem sing abot. Jadi tak jelasno biar nggak gagal paham. Mobil saya ini adalah Kijang Super long chassis tahun 91, transmisi 5 maju 1 mundur. Ono ngomong 6 speed, enggak teman-teman, sing bener ya 5 speed. Mundurnya ora usah dihitung, tapi lek gak iso mundur iku tutup mobil. Iku sepeda pancal. Sepeda motor saiki malah yang besar-besar bisa ada gigi mundurnya karena kan wonge gak kuat. Wes gitu aja, jelas ya. Mobilnya Kijang Super tahun 91, car seri Nusa, bodinya long, masih model yang worm steer. Itu terakhir insya Allah. Kalau 92 sudah rack steer dan manifolnya masih memakai 41. Nanti ada bedanya dengan yang manipol 421. Di 92 ke atas memakai 421. Insya Allah sangat berbeda karakternya. Tapi aku seneng iki kayak balapan. Di video ini nanti kita akan melakukan penyetelan celah katup. Si tanganku tak ganti nih, dikomplain meneh tangan kiwa jadi ini. Terus pakai telunjuk, pakai jari tengah. Itu terlalu banyak nonton teman-teman itu. Apa? Video nggak genah gitu. Ini nanti saya akan melakukan penyetelan celah katup, celah klep, wis gitu aja. Engko lek bosone berbeda ya mohon maaf. Kemudian melakukan penyetelan pengapian. Yang kedua, yang ketiga nanti melakukan penyetelan angin-angin saja karburator. Khusus untuk yang membongkar karburator, servis karburator itu termasuk servis besar teman-teman. Bengkel resmi gak gelem itu. Lek di bengkel biasa juga ada yang diman disemprot-semprot, tapi nanti saya kasih video khusus untuk yang bongkar karburator. Kenapa ya? Karena ini komponen rumit ya teman-teman.
komponen yang harus hati-hati penanganannya. Kita nanti hanya cukup menyetel setelan angin atau setelan IMAS itu teman-teman, idle mixture adjusting screw, wis bahasa Inggrisnya ngono. Seharusnya untuk tune up itu ya diawali dengan membersihkan busi ya teman-teman. Itu nggak saya tunjukkan, teman-teman bersihkan businya, setel celahnya yang pas. Kalau bisa ya ganti busi baru dulu, terus kabel-kabel ya masih bagus, dan ya saya anggap karburatornya masih normal semua, lubang-lubangnya nggak ada buntu. Jadi itu patokan begitu teman-teman. Tak jelas mulai awal kabeh ya terlalu lama, videonya bisa 1 hari 1 malam, itu kayak wong melekan bayi jadinya. Terus mungkin ada pertanyaan, sampai itu kan ngakunya cuman hobi montir abal-abal, tapi kok wani membagikan video di YouTube. Teman-teman, di YouTube itu juga banyak sekali, mohon maaf ya, banyak sekali orang yang sekedar membagikan pengalaman di share, tapi mohon maaf nggak duwe dasar teknik. Itu nggak ada masalah teman-teman, itu hak orang, itulah kelebihan YouTube. Itu semua orang bisa mengupload video. Algoritmanya YouTube itu nggak ngerti itu video itu bener atau salah, hoax, nggak ngerti, pokoknya banyak view-nya ditonton. Beda dengan di blog ya teman-teman. Kalau saya kan suka literasi saya itu bacaan, banyak melihat di blog. Insya Allah kalau blog itu benar-benar itu, insya Allah benar-benar masih bisa dipertanggungjawabkan. Kalau di YouTube sudah menurut saya 90% itu banyak yang secara teknis maksudnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa saya berani mengupload video tentang kijang padahal saya cuma tukang pompa air dan sumur bor serta water heater? Begini teman-teman, saya tidak akan berani mengupload sebuah video tanpa dasar teknik. Istilahnya kalau saya itu, kita harus punya tanggung jawab moral. Video ini tuh ngefek bahaya enggak bagi orang lain, itu kadang tidak terpikirkan. Insya Allah teman-teman, saya punya dasar teknik, dasar-dasar otomotif. Orang usah tak cerita nongkok dianggap sombong gitu teman-teman. Saya punya dasar teknik otomotif, bisa dilihat dari video-video saya. Jadi penyetelannya apapun itu saya ada dasar teknisnya, bukan syukur gitu teman. Ya kenapa nggak pakai perasaan? Ya karena perasaan saya wis mati gitu loh. Bukan teman-teman. Jadi nanti video ini teman-teman lebih melihat ke caranya saja, cara nyetel klepnya, cara nyetel waktu pengapian, cara mutar baut setelan angin. Tapi untuk besarannya nanti tetap pakai perkiraan. Nah, nanti pasti ada yang komplain lagi, katanya Bapak alat teknik itu harus terukur. Begini teman-teman, saya jelaskan satu per satu. Untuk yang pertama kita akan ngatur celah klep ya. Itu standarnya pabrikan sudah ada, teman-teman udah tahu lah pastinya. Celah pada saat panas itu 0,20 pada katup in, dan pada katup X 0,30. Orang nyebutnya nolnya tidak disebut ya di depan, hanya 20 dan 30. In, out, 20, 30 milimeter. Nah, 30 milimeter kan 3 cm, 0,30 milimeter. Jadi 0,3 dan 0,2 itu pengertiannya begitu teman-teman, disebut belakangannya saja. Tapi kalau satuan yang benar itu 0, itu teman-teman, yang 0 komanya nggak disebut, satuannya milimeter. Kenapa bisa berbeda setelan ini? Ya itu kan tergantung selera. Lah pabrikan itu kan nggak selera, nggak ukuran. Ya teman-teman kalau mau ya pakai ukuran standar. Kenapa orang-orang itu sering merubah? Ya itu kan jadi perasaan nggak enak. Bukan teman-teman, itu terutama karena karakter orang Indonesia. Sekali lagi itu saya baca dari bukunya Honda. Karakter orang Indonesia itu kalau melihat mesin itu dari suaranya. Mesin suaranya halus, itu orang bilang gini. Jadi setelan itu akhirnya bengkel itu ya ngikuti selera pelanggan. Setel kasar wes mesti komplain. Padahal tenaganya aslinya enak. Teman-teman, kalau memakai setelan 20-30 saat panas sesuai standar pabrik, insya Allah masih halus. Tetapi umumnya 99% yang saya alami ketika setel 0,20 dan 0,30 itu suaranya agak berisik. Kenapa? Terutama ya di bagian klep X. Kenapa? Ya sudah banyak keausan gitu teman-teman. Templarnya aus, botolannya aus, pusrutnya aus, sulingnya sudah aus. Jadi
penyetelan suara halus itu sebenarnya lebih ke perasaan pelanggan itu yang pengen suara halus itu dianggap mesin yang enak gitu loh teman-teman. Padahal enggak teman-teman, saya pakai 20-30 itu bagi saya ya itu masih halus sih, memang agak kasarnya ya karena memang sudah pada aus, tapi di tenaga enak itu loh. Jadi makanya saya sebutkan nanti untuk besaran satuan teman-teman monggo pakai ukuran sendiri kalau tidak puas dengan ukuran dari pabrik khusus untuk celah klep. Tetapi kenapa untuk pengapian juga saya bilang ya nanti pakai kira-kira. Di mana cari enaknya? Itu penjelasannya ada teman-teman. Karena kita merubah dari premium menjadi pertalit. Itu secara teori memang harus dimajukan. Nanti suatu saat saya jelaskan. Jadi berubah dari premium ke pertalit itu dimajukan. Kemudian pastinya kompresi teman-teman banyak yang sudah tidak standar mengingat usia. Tetapi patokan awalnya ya pakai patokan pabrik itu teman-teman, di setel di 7 derajat dan 5 atau 5 plus minus itu ya. Tuningnya itu pakai perasaan, tapi perasaannya akhirnya apa? Perasaan yang terukur gitu loh teman-teman, bukan tanpa ukuran. Jadi kita setel dulu dasarnya, standarnya, baru kita fine tuning begitu. Makanya satuannya nanti akan beda-beda. Wong pabrikan yang saya tidak menjelaskan itu kalau suruh merubah oktan itu nggak ada itu. Hanya ditulis itu retard dan advance, diputar ke kiri atau ke kanan. Itu aja akhirnya perlu perasaan. Tapi perasaan itu insya Allah teman-teman kita bisa praktekkan. Karena apa? Ada patokannya. Begitu ya, bisa dipahami. Dan setelan angin itu juga kenapa harus pakai kira-kira? Ya karena kalau di standar pabrik itu memakai CO meter. Ada alat yang dicolok di knalpot. Tapi juga diberikan panduan cara menyetel berdasarkan apa itu tadi ya, feeling, perasaan. Istilahnya penyetelan manual, ada patokannya, diputar gini ketika RPM-nya segini. Tapi kan butuh alat lagi teman-teman gitu loh, tachometer. Tapi kita usahakan kita memahami patokan standarnya dulu. Nah nanti insya Allah kita itu kalau menyetel gampang, nggak melenceng jauh-jauh. Itu aja. Jadi untuk satuan besarannya ya dalam proses ini nanti semuanya teman-teman silahkan memakai ukuran bebas gitu loh. Kalau memakai ukuran standar monggo, tapi khusus pengapian memang beda. Pengapian memang harus dimajukan. Jadi saya jawab, katanya itu bapaknya itu selalu bilang harus terukur. Itu terukur teman-teman. Kita melakukannya nanti itu terukur karena dengan patokan dasar dulu. Pakai 20-30 nggak enak, bukan nggak enak sebenarnya, suaranya jadi berisik gitu loh teman-teman. Kali ini saya memang mencoba merubah jadi menjadi 0,10 dan 0,15 in dan x ya. Terpaksa saya tangan kiri lagi saya, terpaksa saya jelaskan begitu teman-teman, panjang lebar supaya tidak gagal paham. Sekali lagi saya sampaikan, saya berani membagikan ini. Saya tentunya punya tanggung jawab moral. Tapi teman-teman tanya banyak problem gini-gini konsultasi, ya saya terbatas menjawabnya. Karena apa? Ya itu kan harus ditempa dengan pengalaman, sering menangani. Tetapi dengan pengetahuan dasar yang ada, insya Allah nanti kita bisa menangani kerusakan ringan gitu. Dan saya berani membagikan ini ya karena saya punya basicnya, saya punya buku. Kita hari ini akan menyetel celah klep, celah katup. Nah, itu yang sering tidak disampaikan kebanyakan ya, itu ngapan ngukurnya gitu. Padahal itu ada 2 patokan teman-teman, saat mesin panas atau mesin dingin gitu aja. Mesti orang cuma menjelaskan celahnya berapa, urutan apa nyetelnya berapa. Itu kita awali dari sini dulu teman-teman. Celah itu kalau di standarnya memakai ukuran mesin panas itu. Kalau punya saya kan ada termostatnya, berarti ketika di sini di radiator sudah panas, artinya sudah membuka termostatnya 85 derajat. Itu kita memakai itu teman-teman, apa nyetelnya sedang dalam kondisi mesin panas. Di situ tertulis katup masuk, klep masuk atau in ya teman-teman. Katup buang itu atau klep buang itu namanya X gitu. Itu orang bilang 20, 30 itu kan bingung gitu loh. Itu yang benar teman, 0,20 untuk katup masuk, 0,20 mili.
katu buang 0,30 mili. Tetapi kenapa saya tidak menyetel di saat mesin panas? Ini yang paling benar teman-teman ya, karena kan ya pekerjaannya mesin nanti di sini di suhu ini. Kenapa? Kalau saya nyetel dalam kondisi mesin panas, saya ini kan masih belajar, lama nyetelnya juga merasakan itu lama. Nanti lama-lama mesinnya udah dingin, jadi penyetelannya akhirnya tidak rata gitu teman-teman. Ya nggak apa-apa, karena di buku manual sudah tertulis kalau nyetel dingin juga ada. Jadi kalau di buku manual book itu, kalau kita menyetel klep dalam keadaan dingin, katup masuknya 0,13, katup buangnya 0,23, selisih 0,07, nah, itu 0,07 mili. Tetapi mencari fuller ukuran 0,13 dan 0,23 itu sulit. Makanya saya biasanya memakai patokan nyetel dingin dengan ukuran katup masuk 0,10, katup buang 0,20, gitu aja. Jadi ya agak rapat sedikit gitu teman-teman. Tapi ukuran itu monggo banyak versi. Tapi selama ini saya memakai itu teman-teman, celah katup standar. Jadi insya Allah nanti kalau diukur di keadaan panas ya sesuai ini, tapi saya nyetelnya pas dingin gitu teman-teman ya, bisa dipahami. Cuman kali ini saya akan menyetel beda, yaitu apa yang dibedakan di sini teman-teman, di selisihnya, itu namanya overlappingnya. Kalau seperti ini kan selisihnya 0,10 ya. Itu banyak orang-orang dirapatkan gitu, katakanlah ini juga sama-sama mesin panas, di setel 0,1, terus di sini 0,20, kan tetap selisihnya 0,10 mili. Tetapi saya akan mencoba yang selisihnya beda. Jadi nanti saya akan menyetel celah katup pada waktu mesin dingin, katup masuknya 0,10, katup buangnya 0,15. Jadi perbedaannya 5 itu overlappingnya atau LSA nya sebenarnya kita perlebar atau persempit ya. Nanti saat kita bahas namanya LSA, loop separation angle. Jadi itu saya meniru dari channelnya Papi Kembar Auto, insya Allah teman-teman. Itu katanya nanti tarian atau apa beda ya, kita coba saja. Jadi kebanyakan orang-orang di bengkel itu rata-rata memang menyetel rapat, tetapi selisihnya perbedaannya tetap sama gitu teman-teman, 0,10. Kali ini saya akan mencoba dengan selisih perbedaan 0,05. Jadi yang katup masuk nanti saya setel 0,10, yang katup buang 0,15, dan itu kan di fuller ada. Itu aja. Oke, peralatannya dibutuhkan kunci 14 ini untuk membuka tutup deklep, juga ada kunci pasnya, dan kunci ring pas 12 untuk nyetel klepnya, membuka kabel gas, membuka filter, dan obeng atau dre minus untuk menyetel baut setelan celah katup. Dan yang penting ini fuller teman-teman. Dan ini ada kunci ring 19 sekalian ya, kalau perlu kunci busi ya, karena ini ada orang punya mobil kijang ya, seharusnya mobil apapun nggak punya kunci busi, masa Allah, itu fatal bener teman-teman. Paling tidak itu ini wajib ya teman-teman, kunci busi itu ada di tanjakan mana itu ternyata mobilnya nggak kuat nanjak karena salah satu businya mati. Ternyata waktu dibantu oleh warga, Pak punya kunci busi, nggak punya. Jangan teman-teman, regone karo fungsi itu jauh gitu teman, jauh lebih berharga fungsinya. Kemudian ini fuller, ini wajib ya teman-teman. Kalau teman-teman pakai perasaan, siapkan saja kembang sama menyan, berarti teman-teman itu jadi dukun bukan montir, gitu aja wis.
Lah ini sama rokok sama ngopi, tapi tidak bekerja di situ teman-teman. Ini masih persiapan di sini gitu teman-teman. Ngerokok sambil di situ di mesin, waduh wis iku wis wong bodoh gitu aja teman. Wis mau alasan apa saja saya nggak setuju gitu loh. Itu alasan egois gitu teman-teman, mau pembenaran sendiri aja. Secara standar keamanan wis dipecat kalau kerja di pinggir resmi wis. Nah ini teman-teman pakai fuller gitu teman-teman, murah ini teman-teman, murah, 2 pak rokok udah cukup bila gini gitu loh. Ojo nggak kiro-kiro, karena perasaan itu berubah. Kalau saya perasaan itu sering berubah ya, ngikuti isi dompet gitu aja. Kalau dompetnya isinya banyak ya wis perasaan saya enak gitu loh. Ini ojo nggak perasaan man, alat ukur. Oke? Sing ate nggak perasaan ya semonggo gitu aja, nggak perlu ribet wis. Oke, dilanjut meneh, tak matikan dulu rokoknya. Jadi teman-teman, metode penyetelan itu kalau aturan atau standar pabrikan, petunjuk pabrikan itu hanya memakai 2 metode, yaitu memakai top 1 dan top 4. Apa itu artinya top 1 dan top 4? Artinya top itu ketika seker atau piston atau torak sedang berada di titik mati atas, sedang di puncak itu teman-teman. Itu bisa dilihat di sogok. Kalau mau tahu pakai lidi, businya dilepas, disogok. Waktu digoyang-goyang pulinya dia sudah tidak bergerak naik turun, itu berarti sedang di top gitu atau di puncak. Nah di puncak itu ada 2, namanya top kompresi, satunya top buang. Jadi top kompresi itu ketika saat kedua klep tertutup, jadi rocker arm atau celah klepnya itu longgar, kedua-duanya in dan X longgar, itu berarti di top kompresi, sedang dipantik oleh api busi. Sedangkan yang satunya kebalikannya adalah top buang, yaitu berarti 2 klep itu masih tertekan, itu adalah pada posisi langkah akhir dari pembuangan. Jadi waktu piston sedang berada di puncak waktu membuang, jadi klep in juga sudah mulai terbuka, klep out juga masih terbuka terakhir sebelum tertutup lagi mau masuk langkah hisap. Itu namanya sedang overlap. Jadi kalau pabrikan tuh nyetelnya hanya itu saja, pakai top 1 dan top 4. Tetapi banyak bengkel karena prinsip kehati-hatian, mereka menyetelnya tiap satu silinder itu monggo saja teman-teman, karena itu mereka berasumsi mungkin noken asnya, tonjolannya tiap silinder itu sudah berbeda. Itu juga gampang gitu teman-teman. Kalau top 1 kan nyarinya ya seperti ini busi atau rotornya sedang mengarah ke ini, jangan pakai ini loh, busi itu bingung gitu teman. Rotornya sedang mengarah ke kabel busi nomor 1. Kalau dicoakan di puli di titik 0, kalau nggak ada coakannya disogok gitu teman-teman. Dan ini dipastikan persis di sini di busi nomor 1. Teman-teman udah tahu kan urutannya, ini busi nomor 1, 3, 4, 2 itu urutan pengapian atau namanya firing order. Saya ulangi lagi ya, dari sini, dari yang dekat vakum. Nah ini berarti 1, busi nomor 1, busi nomor 3, busi nomor 4, dan nomor 2 sudah tertulis ditutupnya Delco. Itu nanti kalau teman-teman mau menyetel dengan model 1 per 1 ya tinggal ditandai dulu, dipasang, terus dikasih tipek itu teman-teman, mana yang sejajar dengan kabel busi di bodinya Delco, dikasih tipek, itu aja. Jadi nanti mau nyetel nomor 1 ya dipaskan ini ya, ini sudah saya tipek ya. Kalau untuk busi nomor 1, nomor 3 kasih tipek, nomor 4, nomor 2 gitu teman-teman. Kalau mau nyetel 1 per 1 yaitu pada waktu ini pasti sudah semua top kompresi gitu teman-teman. Oke, saya ini pakai metode yang
dari pabrik aja cukup pakai top 1, top kompresi silinder 1 dan top kompresi silinder nomor 4. Yang pertama-tama teman-teman itu kita lakukan langkah safety, meskipun hampir semua bengkel tidak ada yang melakukan itu, nggak apa-apa teman-teman. Selama ini aman-aman saja, ya rezekimu pas aman. Kalau pas apesmu, kita standar dilepas kabel aki salah satu aja, biasanya orang-orang minnya plusnya udah bebas saja, pokoknya dilepas kabel aki. Terus kemudian teman-teman jangan lupa kunci kontaknya diambil. Loh, saya ambil, tidak perlu dikesak, dimasukkan saku. Oh teman-teman, itu hal sepele, siapa tahu anak Anda main di dalam, kemudian di starter, tangan sampean kecepit, sedang muter puli, kesampluk itu teman-teman, kesampluk kunci. Nah kan, tadi lupa ya, sudah saya sebutkan belum ya, kunci 19 untuk muter puli. Nah. Terus yang kedua, bisa jadi teman-teman ini kan kalau sedang memperbaiki mobil kan pastinya sedang, biasanya apa ya, pas istri nggak ada di rumah gitu loh, kan menghindari omelan loh, opo aja jutek kayak. Nah itu takutnya apa teman, pas sepi kan sendirian, terus tiba-tiba apa, selingkuhan sampai teko gitu loh, terus maksudnya itu memberi kejutan ya, langsung nyetater dari dalam, cekreng, surprise, modar sampean. Wes gitu ya teman-teman, sambil guyon ya, tapi itu penting ya teman-teman, cabut sumber tenaga dari mobil ini yaitu aki, dan melepas kabel gas bisa ya teman-teman ya, sama filter tadi. Kunci berapa pak? Aduh aku gitu tuh repot ya, cepat kunci sing akeh gitu loh ya, karena apa, ini kan pakai kunci 12 ya, baut 12, punya saya itu 14 gitu loh, jadi jangan buat patokan ya, dicocok no gitu loh, melepas kabel gas terus digulung di sana, jangan didekatkan di area yang berputar. Yang kedua, ini terus ditutup gitu teman, kalau ada lubang apapun, busi apa nanti dipasang ya tutupnya. Nah, ini ada lubang yang namanya di pekerjaan mekanis, ditutup teman-teman ya, tutup pakai gombalnya yang bersih. Ini gombal gue elek ya, namanya gombal ya elek ya teman-teman, tapi maksudnya yang bersih, jangan ada kotoran apa, biar tidak ada barang masuk ke sini, misalkan apa ya, gigi palsu sampean terus nyemplung ini pas nginceng kan fatal, cuman urusan gigi palsu bongkar mesin. Oke, langsung kita buka ini, tutup deklep namanya, kunci 14, kebetulan punya saya ya kunci 14, siapa tahu namanya baut kok diganti orang. Terus jangan tanya teman-teman ini apa, power steering kok di sini gitu loh, ini kadang masih ditanyakan. Kenapa saya selalu menyebutkan dari awal semuanya, karena kan tidak semua orang nonton video saya, siapa tahu baru menemukan satu video ini gitu loh. Ini pompa steering ada di sini karena ini bukan buatan Jepang teman-teman, ini made in Jombang, tempatnya Gus Dur, karena orangnya canggih-canggih itu, pinter gitu loh. Wis oke aja ini teman-teman, cuman ini agak mengganggu gitu loh waktu nyetel. Ini apa tempatnya, kalau bongkar karbu juga agak sulit, tapi nggak apa-apa, pokoknya ini berfungsi, mantap, kreasi anak bangsa yang patut kita acungi jempol. Sip, mulai wis. Waduh, sudah hujan teman-teman, udah gelap ini, udah mulai jatuh hujannya. Ini biar nanti persepsinya nggak beda ya teman-teman. Saya biasanya kalau bilang katup in, katup X itu kadang keliru, katup masuk, katup buang. Jadi in itu masuk, kalau X itu buang gitu teman-teman. Ini sing apa? In itu sing berhubungan dengan karburator ngono lho, yang warnanya putih gitu loh. X atau buang, kalau in itu masuk, itu yang berhubungan dengan karburator yang warnanya putih. Kalau X atau buang itu yang warna coklat sing berhubungan dengan knalpot gitu habis. Dan yang penting ini satu-satunya di YouTube menurut saya. Orang-orang itu kalau ngajari, ini saya taruh di top kompresi 1 ya teman-teman. Ini arah rotor mengarah ke kabel busi nomor 1, coakan puli di 0, atau kalau tidak ada tandanya ini aja udah cukup insya Allah, atau dibuka businya disogok tapi tetap dipasang lagi, nanti tutupnya ini biar gak kemasukan apa-apa.
itu berarti sedang top kompresi 1 namanya teman-teman. Yang di nomor 4 sama kayak metode yang tadi ya, stand pabrik, sedang overlap. Overlap itu apa? Masih tertekan semua. Ini nggak bisa diputar push rodnya, ketekan masihan. Nah, yang nomor 1, silinder nomor 1, nah ini bebas. Teman-teman, ini loh mengganggu ini. Mana in X itu? Yes, pokoknya yang in itu yang nyambung dengan yang warna putih gitu aja wis teman-teman. Yang X itu yang nyambung dengan warna coklat. Nah itu cuman orang-orang biasanya dihitung dari sini kan ada 8 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nyetelnya mana itu ngarai bingung gitu teman-teman. Jadi teman-teman, insya Allah ini pertama kali di YouTube sudah pernah saya bahas metode yang gampang cara nyetel katup. Itu biasanya orang bingung karena memakai urutan ini, dihitung dari depan jumlah klep itu akan ada 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 begitu. Itu membuat bingung teman-teman. Kalau saya begini, nanti kan kita hanya butuh 2 top kompresi ya. Ini sedang top kompresi 1, itu hanya 2 saja patokan kita teman-teman ngitungnya, dari depan dan dari belakang, tapi dihitung sama. Contoh gini, sedang top kompresi 1 dihitung dari depan 1 2 3 4 5 cukup wis. Itu nanti yang bisa disetel teman-teman nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 tidak disetel, dan nomor 5. Nanti pada waktu top kompresi 4 ini rotornya diarahkan ke busi nomor 4 ya teman-teman. Coakan juga kalau ada tandanya dinolkan, kan sudah ditandai ya teman-teman. Itu berarti nanti juga sama teman-teman. Yang bisa disetel dihitung dari belakang 1 2 3 4 tidak usah 5 wis, itu tok patokannya. Jadi yang tidak disetel itu hanya nomor 4 pada tiap top kompresi. Itu aja gampangnya ya. Lah mana top apa in? Nah kalau dihitung dari ini sama teman-teman, ini urutannya sama, dari depan dan belakang sama. X in nomor 4 tidak usah, nomor 5 X. Jadi nanti pada waktu top kompresi 4 juga sama nyetelnya, yang bisa disetel dari belakang sama ngitungnya, dihitung 1 lagi, 1 2 3 4 tidak usah 5. Itu yang berarti dari belakang juga sama. Ini adalah X in tidak usah disetel X gitu. Jadi pada tiap metode top kompresi 1 dan top kompresi 4 itu pasti ada 2 in dan 2 X. Karena jumlahnya 8, makanya dengan memakai metode kompresi 1 dan kompresi 4 sudah semua klep tersetel. Paham ya teman-teman? Kalau soal nyetelnya kayaknya nggak perlu saya tunjukkan gitu teman-teman, kan udah bisa ya. Ya ini ditahan dulu, baru dikendori, dimasukkan fullernya. Kayaknya itu nggak perlu saya tunjukkan ya, tapi kalau saya tunjukkan bisa. Ini saya sudah pada posisi top 1, saya ceknya ini berapa celahnya. Ini kan dingin ya. Nah sambil fuller. Ini adalah setelan awal saya, jadi kalau dingin ya insya Allah masih tetap ya teman-teman. X 20, N nya 10 gitu teman, masih masuk standar. Ini standarnya kan 0,13, jadi nolnya tidak akan saya sebut ya teman-teman, itu artinya 0, ya. Ini setelan dingin, saya bikin agak rapat. N nya, nah ini 10, ini udah longgar nih teman-teman ya, pas sebenarnya itu 0,13 sebenarnya. Ini 20 nggak kelihatan ya teman, pokoknya ini X sebelah sini. Nah masih memenuhi teman-teman. Nah, ini yang mau saya rubah gitu teman-teman. Saya hanya X nya saja menjadi 0,15 pada saat dingin. Oke teman-teman, kalau nyetelnya ini tahan dulu tapi dikendori ke kiri dan
dimasukkan fullernya, dicari ya, pokoknya tidak boleh terlalu seret, ditarik itu apa ya, cukup saja, tidak boleh terlalu seret dan tidak boleh terlalu longgar ya. Itu kan akhirnya juga kira-kira ya, makanya kan hasilnya itu nanti beda. Tapi insya Allah dengan alat ukur itu blesetnya gak adoh-adoh gitu teman, daripada yang pakai perasaan. Setelah itu ditahan lagi dan dikencangkan gitu teman-teman. Itu kadang bisa berubah apa ya, bautnya ini waktu dikencangkan beratnya itu agak naik. Nah ini bisa dicek ulang gitu teman-teman. Jadi ini hanya saya tunjukkan seperti itulah cara menyetel klep model saya. Insya Allah itu gampang sekali. Kalau ngitung dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nanti mesti bingung teman-teman. Kita pakai gampang aja. Ketika top 1 kita bisa nyetel 1, 2, 3 dan 5. 4-nya tidak bisa disetel. Kalau di top 4 yang bisa disetel juga sama, ngitungnya aja dari belakang. Yang bisa disetel 1, 2, 3, 4-nya tidak boleh, 5. Jadi hanya 4 saja dari depan atau dari belakang yang tidak bisa disetel. Tiap penyetelan top 1, top kompresi 1 dan top kompresi 4 itu pasti akan menyetel 2in dan 2x. Ketika kita setel semua top kompresi 1 dan top kompresi 4, maka 8 klep tadi pasti sudah tersetel. Sedangkan yang mau memakai metode tiap satu silinder di setel klepnya, ya monggo, tinggal ngikutin ini saja. Ini kita putar ke kanan berarti nanti 3, 1, 3, 4, 2 gitu aja teman-teman. Ini saya pakai metode standar pabrikan. Ini berarti ini yang saya sempitkan hanya di X. Jadi urutannya sama dari depan atau belakang, X, in, nomor 3 in juga, nomor 4 tidak setel, nomor 5 adalah X. Jadi ada 2X di bagian ujung-ujung, in-nya di tengah 2 gitu aja. Ini saya tinggal mengencangkan yang X saja dari 0,20 menjadi 0,15. Seperti apa hasilnya nanti kita bagikan. Terakhir jangan lupa kuncinya, ini paling sering jangan sampai tertinggal. Itu paling sering saya kunci 19 tertinggal di sini, nyampuk teman-teman. Itu kalau nyampuknya pas di posisi yang benar bisa membuat bautnya kendor. Itu aja. Terus pastikan lubang-lubang tertutup. Nah ini sepele, atapnya dilihat ya teman-teman. Oh, atapnya kap ini jangan sampai itu ada apa ya, kotoran. Nah itu jatuh masuk ke sini, siapa tahu di situ ada kalender nempel kan, itu ya teman ya. Itu aja, hal-hal yang ada lubang-lubang itu dipastikan tertutup kembali, apa ditutup dulu, kemudian urutan kabel busi jangan sampai tertukar, ditancapkan yang benar-benar. Karena apa ya, ini rawan ketetesan. Paling sering ini adalah dari karet sate teman-teman. Karet sate ini netes, itu yang sering di busi nomor 4 kena tetesan atau kena kondensasi dari ini apa, jalurnya AC. Itu aja untuk penyakit di mobil kijang, ketetesan air, akhirnya tidak terjadi pengapian yang sempurna, pincang salah satu busi seperti mati. Yang diukur celahnya di sini ya teman-teman, yang nonjok di klepnya. Saya kemarin malah lupa, kayak sepeda motor aja, sepeda motor di sini yang diukur celahnya, lupa kalau ini push rod teman-teman, yang ada celahnya di sini. Oke, pembalapnya biar lewat dulu. Nah ini kita masukin 15 longgar ya. Nah ini kita kendorin teman-teman. Jadi kalau fuller sudah seperti ini biasanya kita lepas ya teman-teman, kita pakai satu aja biar nggak ribet. Kita lepas dari ini apa tempatnya itu lebih enak. Bentar saya kendorin seperti ini, ditahan. Ini X ya teman-teman, saya jadikan 15. Nah ini biar aja di sini apa kuncinya gitu teman, baru kita masukin fullernya. Mudah-mudahan kelihatan. Ini hanya contoh satu saja gitu teman-teman ya, monggo nanti. Nah, terus kita putar ke kanan obengnya, dry. Orang-orang bilang dry, orang ngerti ya dry.
obreng. Istilah aja monggo aja, tapi maksudnya udah memaksakan diri gitu loh, orang lain harus ngerti. Kalau saya yang ngerti kabeh, saya itu kan ahli bahasa. Bahasa hewan. Jere, itu orang Jawa Tengah insya Allah, jere. Oke, saya bilang obreng, screwdriver. Wes, ribet tambah. Kita putar ke kanan. Nah, nggak bisa ini, berarti ini masih terlalu kencang murnya. Nah, ini saya putar lagi ke kiri. 15. Nah, ini teman-teman sulit ya, karena ada ini selangnya power steering ini. 15. Ini saya pakai mic-nya langsung dari HP, jadi mungkin beda suaranya, berisik. Kita putar ke kanan drill-nya. Nah, gini aja teman-teman. Katanya orang-orang ini ditarik seret, didorong mudah, bingung aku gitu guys. Ya podo aja sebenarnya itu loh. Ini sudah agak kasar ya, nggak rata templar saya, kelihatan itu ngerenjel itu. Klepnya baru, nah, ini bikin berisik teman-teman. Boleh itu diperhalus gitu teman-teman. Nah, ini saya taruh di 15 dan kita tahan obengnya, jangan ikut berputar. Baru kita kencangkan murnya searah jarum jam. Cukupnya aja teman-teman. Orang-orang malah pakai obeng kecil, kalau saya kurang yakin ya, apa bahaya teman ya, kalau kencang nanti dol. Ini bautnya mahal kalau orisinil. Kita tahan. Namanya mur kontra gitu teman-teman. Itu yang orang kadang lupa. Mur kontra itu artinya kita dilawankan. Kalau kunci saya itu saya putar ke kanan searah jarum jam, obeng ini kita usahakan berputar ke kiri gitu loh, ditahan ke kiri. Itu namanya mur kontra, biar rapat. Bukan ini hanya diam gitu teman-teman. Itu nggak jadi mur kontra, mur pengunci ini namanya. Oke. Nah, ini udah berubah nih teman-teman. Loh, kendor ini. Ya itu tadi, waktu kita kencangkan bisa jadi baut tadi terangkat karena beratnya sudah mulai longgar. Ini saya ulangi lagi teman-teman. Oh, tadi udah terlalu kencengin, makanya jangan dikencengin dulu. Oke. Oh, ini berubah teman-teman tuh kan. Jadi kendor lagi. Ini pokoknya harus diambil ini teman-teman, enak itu kalau kita butuhkan saja, di cooler yang dibutuhkan saja yang digunakan. Holdernya nggak usah dipasang, nggak usah dipakai dulu, dilepas. Kita saya kencangin lagi. Nah. Oke, nah. Kunci lagi, putar searah jarum jam, obengnya berlawanan arah jarum jam. Yes. Nah, ini ya cukup. Nah, ini gerenjel itu teman-teman, itu yang kasar rocker arm atau templar saya. Ini katup X ya, kelihatan karena kena pangkornya ini pompa power steering. Itu sudah jelas yang kalau bagian sisi terluar dari blok ini adalah X. Nah, oke, ini 0,15. Yang E nya saya jadikan 0,1. Tadi sebenarnya udah, tapi kayaknya ini masih kendor. Kayaknya kemarin standar beneran itu 0,13. Ah, ini masih kendor teman-teman. Saya kencangin lagi menjadi betul-betul 0,1. Tahan. Obengnya kita putar ke arah kanan dikit, tahan ke kanan, kunci 12 kita putar ke kiri, berlawanan arah jarum jam. Wih, kuat bener ini. Setelah kendor, baru kita obengnya kita tambah ke kanan dikit ke arah jarum jam. Kita cek coolernya.
kerapatan. Kita kendor lagi. Oke, sudah cukup banyak. Kita kuncinya dulu sedikit. Aduh, ini kendor lagi teman-teman. Nah gitu loh teman-teman. Karena apa, yaitu jerat bautnya ikut modot. Oke, biarin berisik ya. Itu pokoknya di sini tempatnya knalpot ya teman-teman. Knalpot sing berebeki silit. Nah ini kan kalau saya nyetel dalam kondisi panas, ya sudah berubah, sudah dingin. Wong saya itu tukang abal-abal ya, kelamaan gitu teman-teman. Jadi makanya kita pakai patokan dingin itu lebih enak. Oke, itu aja ya teman-teman. Insya Allah sudah paham. Ini saya ulang sedikit teman-teman, biar lebih jelas. Nah ini kalau pakai dilepas gini ya teman-teman, jadi siapin aja. Saya ini kan butuh 0,1 sama 0,15, 10 dan 15. Jadi siapin dua ini aja, dilepas dari rumahnya, itu lebih enak ya. Yang mau dibuat nyetel aja. Oke, itu aja tambahan tadi, lupa. Nah ini lebih enak kalau pakai satu ini, tidak terganggu. Hujannya semakin deras. Ini pada top kompresi 1 sudah saya setel semua. Kita double cek. Ini yang X dulu, berarti di nomor 1 0,15 atau 15. Oke, dan X nya lagi berarti di nomor 5. 1 2 3 4 5. Ini X yang bisa disetel. Udah 15. Jadi nomor 4 tidak bisa disetel pokoknya. Sekarang saya cek yang N nya. Tadi itu X 0,15, sekarang N nya ini masih nempel di sini, N nya. Jadi N nya ini ada 2, jajar saja nomor 2 dan nomor 3. Tadi kita sudah nyetel 4 katup ya teman-teman. Kita pakai 0,1. Oke, ini klep nomor 2. Sekarang klep nomor 3. Oke, sudah 0,1 atau 10. Dipastikan lagi baut-bautnya, murnya dikencangkan. Dan kita pindah ke top nomor 4, top kompresi 4. Tinggal diputar pulinya 360 derajat dari tanda coakan itu ketemu coakan lagi searah jarum jam. Ini pas di busi, kabel busi nomor 4. Wes tak tunjukkan aja. Walaupun berisik ya, hujan mungkin meloncat-loncat akhirnya videonya. Diputar lagi searah jarum jam. Pakai kunci 19. Kalau ada yang diganti ya diganti, mungkin ada yang ganti baut, namanya baut aja kok. Kalau standarnya 19. Masih lama ya, berat ya karena businya terpasang. Kalau orang-orang kan biasanya businya dilepas, tapi kalau melepas busi pastikan copnya ditutup lagi biar tidak kemasukan biji palsu sampean atau mangan kacang nyemplung. Oke, itu sudah di 3 rotornya. Terus kita putar pulinya searah jarum jam. Tahu nggak teman-teman searah jarum jam? Ya, itu searah jarum jam. Itu sudah mau ke 4. Tempatnya sempit teman-teman ya karena ada kompresor AC. Wih, masih jauh. Nah ini tuh tanda coakan sudah mau kelihatan.
biar aja, kalau teman-teman skip aja. Tuh udah lewat itu teman-teman, nggak kelihatan ya, pokoknya dicoakan. Kalau nggak ada coakan nggak usah ribet, ditandai di sini aja, ditutup businya, ditipek di bodinya gitu aja wes. Ini di 4, coakan di 0 derajat. Jangan lupa diambil. Nah ini paling sering, nggak apa-apa, tahu ulang-ulang aja teman, diambil kuncinya wes. Sudah, saya itu pekun pokoknya, ini bahaya sekali wes pokoknya. Diambil ya, tak ulangi meneh biar nggak bosan-bosan masalah keselamatan teman. Diambil kuncinya. Jadi nanti kalau mau menghidupkan, pastikan semua dilihat kuncinya bener nggak, udah balik. Jadi jangan mengeluarkan kunci banyak-banyak, nanti kita nggak tahu mana kunci yang tertinggal. Tadi kuncinya 5 ya, harus di tempat yang kita siapin 5 sudah kembali, itu berarti alat sudah kembali. Sekarang ini berarti di top kompresi nomor 4. Saya ngomongnya agak keras ya teman-teman, mohon maaf, hujannya semakin kencang. Berarti kita bisa menyetel 1, 2, 3, dan 5. Nomor 4 tidak usah, itu aja teman-teman. Enak kan, gampang, nggak ngitung 7, 8. Berarti ini X, in, nomor 5 X. Pokoknya nomor 4 tidak usah, itu kita samakan dengan yang satunya. X dulu, berarti ini ya sebelah ujung sana, sebelah tepi belakang 0,15. Terus ngomongnya tak buanter noai, nanti tak edit lek berbeken. Hujannya semakin deras, mudah-mudahan di tempat panjenengan semua aman-aman saja ya, karena ini kan setelan 20 ya kemarin ya. Nomor 4 ini bermasalah teman-teman, nggak tahu ini bautnya yang sudah selek atau apa, sering berubah. Jadi ini longgar banget ini, kayaknya lebih kalau 20 ini. Apa standarnya kan saya kemarin 23 gitu. Bentar, in-nya sajanya harusnya ya enggak berapa longgar, karena 0,13 sebelumnya. Wah loh ini, wah tuh ini benar-benar parah ini teman-teman. Pokoknya nomor 4 minyak saya ini bermasalah. Oke, gitu aja. Jadi yang bisa kita setel, mohon maaf itu ada notifikasi masuk, anak saya minta dijemput itu, hujan. Jadi yang bisa kita setel sama, begitu aja dari sini. Kalau pada top kompresi 4, rotor ke arah busi nomor 4, coakan puli di 0. Kalau tidak ada coakan tidak perlu buat patokan. Klep ini longgar, push rod. Ini berarti top kompresi 4, kita nyetelnya sama nomor 1, 2, 3, dan 5. Nomor 4 tidak perlu. X, in, langsung nomor 5, X juga. Oke, itu saja. Kita tes hasil setting klep yang berbeda. Mudah-mudahan hasilnya lebih enak gitu. Tapi konsumsi bahan bakar saya kurang tahu, harusnya tambah boros. Hujannya tambah deras. Tes jemput anak saya. Wih, window by powernya mantap. Kayaknya nanti nafasnya lebih panjang nih kalau menurut saya. Perasaan ya, susah teman-teman, perasaan. Kayaknya lebih panjang.
akhirnya apa, asupan BBM juga semakin banyak, lebih besar. Durasi klet masuk dan buang, malah buangnya ini terlalu membuka lebih awal ya, karena dari selisih yang aslinya 0,1 antara in dan buang menjadi 0,05. Setelan klep in tadi 0,1, setelan klep out 0,15, kondisi dingin. Jadi semakin rapat dan selisihnya atau LSA-nya semakin diperlebar nih, teman-teman. Kok diperlebar ya? Dipersempit ya. Kalian mantap. Liternya kurang ketat, nggak bisa ngimbangin hujan. Hanya AC perlu dinyalain ini. Gimana rasanya ini AC nyala? Apakah tambah ringan? Tambah ringan. Lebih ringan dari biasanya. Ini jam sibuk di sini karena pulang sekolah. Nggak mau ngalah gitu loh. Kayaknya enteng banget ini, mana perasaan lagi. Enggak, ini bener ini. Biasa naik segini nih, udah pelan gini harus persatu ya. Apalagi ini pakai RC ini, nggak pernah saya naik gini pakai RC ini. Jam sibuk. Karena enteng ini pakai AC. Nanti kita lihat juga businya, jikanya berubah. Aduh, kasihan ini dan anak-anak ini. Nah, kalau ada hasil kan kita ngembun bagian dalam. Dan saya kedinginan. Makanya ada perbaikan ini, teman-teman. Perbaikan got. Nah, ini semua masuk. Waduh, ini setengah kopling, ngeri ini. Tas tanjakan ini, pantat mobil masih di jalan. Itu mobil depan nunggu anaknya, kayaknya ada di pos lama itu. Aduh, cepat-cepat. Hutan. Mang out, ini gorong deres. Tetap ini loh, pos. Ono anu Pak, KEK. Apa Bang? Sing tak syuting iki. Gak apa-apa. KEK
kayak sing anu lho, kayak sing ekonomi di perumahan itu. Oh iya, kawasan ekonomi kreatif Pak. Kreatif. Oke, kayaknya lebih ringan ini. Pak Sopo ini? Pak Imam. Oh. Ya namanya hujan berhenti. Enaknya. Setelan klep lapat tak rotor jalan. Kalau sih nampaknya tambah panjang harusnya karena bensinnya semakin banyak yang bisa. Tapi kada lama ya wes data-data gak apa-apa wes rating. Mau nyekel kopling ya bisa itu. Awalnya nggak tangan tim sih deh emang. Tangan kiri sih. Mereka ini kan di netral masih netral dulu, pegang gas biar nggak mati. Ini jadi jembatan berbahaya ini. Uang tekan kono tak enaknya langsung malah kini sing kalah gitu. Terus enak aja. Nanjak. Ya pengertian perlu setel menaik juga menyesuaikan asupan bahan bakar dan semakin banyak enak ini tanjakan mantap. Bodak ambil kanan buruk. Ini nggak bisa dibeleh. Hancur jalannya. Tinggal lagi lihat busi sama konsumsi BBM, jelas lebih enak. Ini keesokan harinya teman-teman setelah 24 jam. Jadi kemarin habis saya coba tidak saya hidupkan lagi. Jadi settingannya masih aslinya 15 derajat, setelan anginnya seperti biasa. Saya tunjukkan sekitar 17 atau 15 derajat ya, saya lupa. Pokoknya ini tinggi. Enak aja, tapi coba kita lihat sewaktu mesin dingin itu beda. Sepertinya ini ketinggian. Nah, bentar teman-teman, itu sudah di 20. Nah, dengar ya teman-teman, nggak saya tunjukkan kabel businya di 15-an. Saya mundurkan lagi. Nah, itu suara busi ini
memantik kabel busi yang saya taruh sini. Saya mundurkan lagi. Nah, itu di 15 atau 17 derajat. Kayaknya enak, tapi mari kita lihat sewaktu dingin itu beda. Jadi terus saya cara bawanya ngegas itu seperti teman-teman tahu, weng. Nah, itu sebenarnya kalau ngetes seperti itu salah teman-teman. Saya tunjukkan seperti apa nanti nyetel angin dan nyetel pengapiannya, karena ini pastinya sudah berubah. Apa yang terjadi yaitu kita sudah melakukan penambahan durasi klep masuk. Merapatkan klep itu berarti teman-teman kita itu merubah tekanan kompresi dinamis. Jadi kalau kita rapatkan tadi klep masuknya ya terutama, itu mengakibatkan tekanan dinamisnya berkurang, lebih rendah. Itu berarti ya kita harus merubah setelan dari pengapian, insya Allah begitu. Dan setelan anginnya nanti juga harus dirubah. Ini kemarin kita coba 15 itu ya kayaknya enak aja. Ntar saya ambil lagi kuncinya, ini bahaya lagi. Aduh, lupa. Kita mau nyoba. Saya tancapkan lagi saat mesin dingin ya teman-teman. Dan nanti ngegasnya saya beri contoh. Nah, bengkel tuh kalau ngegas kan wer. Itu nggak kelihatan teman-teman. Ada di tengah itu ada yang nggak pas, jedang ginjal nggak tahu. Saya kan bawanya selalu ini gas wer. Nah, gayanya pokoknya kaki tancap itu beda. Nah, ini apakah nanti terlalu tinggi? Nah, kita kurangin dari sini aja. Seperti saya sampaikan, kalau saya bilang satu putaran itu artinya setengah ya, maksudnya teman-teman. Dari tanda A dan R ketemu tanda A dan R lagi itu saya sebut satu putaran. Aslinya ya setengah gitu, karena tanda itu ada di atas dan di bawah, ada dua gitu aja. Berarti ini 15, nanti saya putar ke normalnya, saya kurangin 8 derajat ya, 8 derajat supaya di settingan asli itu kan sekitar 7 derajat. Berarti saya putar nanti 4 kali ke kiri gitu aja. Coba sekarang kita starter. Hasilnya apa ini waktu mesin dingin. Kemarin itu sempat ya masih panas gitu loh, karena sebelum nyetel klep itu ya harinya juga siang gitu teman-teman. Ini sudah siang tapi 24 jam lebih lah mesinnya mati. Coba di starter, dilihat lagi kuncinya, tidak ada kunci, tidak ada alat tertinggal. Coba di starter. Tanpa injak gas ya teman-teman. Netral. Untuk perlu dikopling, nah itu standar keamanan. Berat ya teman-teman. Itu bukan berarti settingan pengapian terlalu maju, belum tentu, bisa jadi akinya gitu ya teman-teman. Jadi menyimpulkan itu secara logika gitu loh. Kalau akinya normal, sehat, tegangannya penuh ya belum tentu. Jadi saya asumsikan karena aki saya itu cukup besar, insya Allah ini terlalu maju. Coba lagi. Nah, ginjal ya, geter gitu ya. Nah, nggak stabil, dedek. Nah itu kan rasa lagi ya, kita perhatikan ya, itu kan tapi bisa dilihat gitu teman-teman. Nah, biar agak panas dulu, ginjal ya. Nah, duduk. Insya Allah ini terlalu tinggi. Terus
setikan angin masih seperti asli, biarin saja ya, seperti biasa kan teman-teman. Sudah saya tunjukkan nyeting angin itu, orang kan ngetesnya gini ya, itu enak teman-teman. Menurut saya cara itu nggak bener. Kenapa? Nggak ketahuan teman-teman mana bagian RPM yang ginjalnya. Saya tunjukkan sekarang. Ini aja udah kelihatan kan ginjal-ginjal. Diurut gini teman-teman, pelan. Nah, enak. Tapi di tengah tadi kan ada. Kenapa kita harus menaikkan gas itu dengan pelan ya, supaya pompa akselerasi itu diusahakan nggak nyemprot. Nah, kalau perlu dilepas tuas pompa akselerasi ini ya, karena dalam prakteknya kadang kita kan nanti diam gitu ya, gas tetap, itu kan pompa akselerasi nggak nyemprot. Kita lihat kemarin dinaikin enak aja, tapi sebenarnya itu nggak pas ya teman-teman. Pelan-pelan, ada di titik tertentu itu ginjal. Nah ini di sini saya biasanya pakai ini setelan menaikkan RPM itu, biar tahu gimana ginjalnya. Nah ini kelihatan ya, dari jauh dikasih botol gitu ya. Ginjal dek 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 gitu teman-teman ya, nggak halus di RPM ini aja, tapi di atasnya enggak. Nah, tak ulangi lagi ya teman-teman. Salah satunya juga karena masih dingin, tapi insya Allah itu pengapiannya terlalu maju ya, karena apa? Kompresi dinamisnya sudah berubah dengan celah klep yang dirapatkan. Sekali lagi, orang-orang itu ngetesnya mesti gas di player gini ya. Bentar, saya rendahkan lagi. Ini kan biasanya orang tes yang nggak ketahuan teman-teman, mana bagian RPM yang bermasalah. Coba saya ulangi dengan pelan. Nanti saya nggak bisa ya, karena gambarnya juga nggak bisa terlalu terlihat, tapi sebenarnya nanti gerak dadak gitu ginjal di RPM berapa itu nanti getarannya besar. Nah ini dadak. Paling enak dengan ini setelan gas ditinggikan itu. Bentar, pelan-pelan. Ini nggak stabil ini. Ada jembatan detik-detik. Nah itu coba kita kurangin di sini pengapiannya. Saya putar aja langsung 4 kali ya, berarti dikurangi 8 ke kiri supaya jadi pengapiannya di 7 derajat gitu aja.
Saya matikan aja biar menonjol kelihatan. Itu yang mungkin saya beda ya dengan orang lain. Ngegasnya itu mesti di player gitu loh. Itu nanti kelewatan bagian yang ginjalnya nggak akan terasa, teman-teman. Ya karena apa, dalam prakteknya kita kan nggak sebegitu ya. Kadang diam di RPM tertentu gitu. Nah, pas di RPM tertentu yang ginjal nanti itu ya nggak enak gitu, teman-teman. Paham ya, teman-teman? Nah, ini saya putar ke kiri sebentar. Oke, mungkin kelihatan ya, teman-teman. Ini 1 2 3 4. Jadi setiap setengah putaran tanda ini ketemu tanda ini lagi, karena ini ada di dua sisi, itu nilainya 2 derajat. Jadi kalau saya putar ke kiri berarti 2 derajat kali 4 jadi 8. Insya Allah nanti di sini berarti pengapian sekarang menjadi 7 derajat sebelum titik mati atas. Coba nanti kita hidupkan lagi. Nah ini kan ya sudah panas ya, jadi beda teman-teman. Nanti nyobanya ya ketika dingin lagi, harus enak gitu, nggak berat. Oke, saya hidupkan lagi. Itu masih di RPM yang tinggi tadi ya. Apakah masih ginjal? Ternyata anteng. Tidak gini-gini, ada sedikit. Nah itu nanti diatur dari setelan angin gitu, teman-teman. Kita kembalikan ke settingan standar dulu. Jadi ini settingan standarnya kan 5 plus minus 2, jadi boleh 3 atau boleh sampai 7, ringnya 3 derajat sampai 7 gitu ya. Coba saya kecilkan lagi, gasnya kita urut lagi. Enak ya, cuman menurut saya settingan yang ini kemarin itu kan 0,10 mm katup in dan 0,15 mm di katup X pada posisi dingin. Itu enggak standar ya, karena selisihnya 0,05. Standarnya selisihnya kan 0,1010. Itu tentunya settingan yang tidak standar juga efeknya nanti beda. Tapi saya kan eksperimen, jadi teman-teman nanti pakai aja mana yang enak ya, pakai standar itu aja dulu. Kembalikan pengapian ke standar. Kemarin kita coba 15 itu ya enak aja, karena cara bawa mobilnya saya gas gitu, teman, gaspol gitu loh. Padahal itu sebenarnya salah kalau ngetes seperti itu. Responsif gitu ya katanya, tapi kita urut gitu, teman-teman. Kita kecilkan lagi. Teman-teman perhatikan dari gerakan mesin dan ya terasa, teman-teman, terasa di sini dedek gitu. Ada di RPM tertentu itu tidak stabil. Nah ini ada sedikit ini di sini. Nah ini ada. Tapi itu sudah sangat halus ya, nggak seperti tadi. Hampir sudah tidak ada, ini rata mulai dari bawah sampai atas. Gas yang pelan. Nah, kalau sudah primer bekerja itu saya sudah nggak ngaruh ya, teman. Jadi itu pengaruh dari ini ya, besarnya spuyer stasioner sama primer juga nggak pas, itu juga ada jeda. Coba diatur di setelan angin. Pada bagian yang gerenjel tadi, mengginjal tadi, ditahan. Pakai ini aja RPM.
cari. Nah ini dimana yang ada ginjalnya. Kayaknya sudah nggak ada ini. Pada bagian yang ginjal tadi, setelan angin dirubah teman-teman. Coba saya cari dulu. Ini sudah nggak terlalu ya teman-teman. Bentar. Dimana tadi ada ginjalnya? Nah ini kayaknya. Nah itu diatur anginnya teman-teman. Sebentar. Saya tutup lagi. Diputar ke arah kanan. Dihitung 1 2 3, makin turun 4 5 6, sudah mau mati. Nah ini dikembalikan step by step, satu-satu dulu. Hitung lagi 1 2, ditunggu, jangan langsung. Nah masih ada ginjalnya. 3, masih ada ginjalnya. 4, sudah mulai halus, RPM semakin tinggi juga. 5, tadi kan 6 ya, coba kita kembalikan dulu aja ke 6 ya, masih ada ginjal dikit. 7, 8, tidak ada efek, dikembalikan lagi. Tidak ada efek nambah RPM atau malah drop, kembalikan lagi ke 6. Tadi saya kurangi 1 2, tadi kan 8 ya, ke 6 lagi. Terus kita kecilin lagi gasnya. Kemudian kita urut. Nah ini namanya teman-teman, jadi ini penyetelan pengapian. Bentar, lupa tangan kiri lagi. Penyetelan pengapian dan karburator tuh seiring ya. Nah, lupa lagi nih mana, pastikan filternya ya masih bersih, masih putih gitu loh. Dan seperti silite dandang hitam itu masih dipakai aja, buang teman-teman, udah murah gitu loh filter itu. Atau disemprot kompresor, tapi dari warna aja udah cukup. Diurut lagi, pelan saja. Nah ini masih ada ginjalnya di sini sedikit. Nah, pas ginjal itu bisa dirubah juga di sana. Kalau di sini sudah nggak ketemu gitu teman-teman ya. Ini sambil mesin biarkan panas. Itu yang normal. Ini udah panas sekali. Nah ini kalau punya saya dari sini aja. Kalau ini udah panas berarti sudah buka termostatnya. Jadi ini langsung ya teman-teman, dua penyetelan yang saling berkaitan. Kalau dari pengapian di setel, dan kalau dari pengapian sudah di setel, terus dari setelan angin ini di setel masih ada ginjalnya, insya Allah itu besarnya spuyer stasioner dan spuyer primer itu tidak pas. Biasanya salah satu kekecilan atau kebesaran gitu aja. Jadi perpindahan dari stasioner putaran rendah ke menengah itu gak pas. Ya itu kalau kita tanya wear pas ya, karena dibantu oleh pompa akselerasi. Tetapi dalam prakteknya kan kita kadang manteng gas di suatu RPM tertentu.
Nah, kenapa itu bisa berubah? Ya karena mungkin apa teman-teman, sensitivitas ini vakum, nah ini tidak bekerja ya kalau sudah standby gitu, pertaran stabil di RPM berapapun itu tidak ditambah ya, tidak dimajukan lagi pengapiannya, kecuali akselerasi itu vakum yang depan yang bekerja. Tapi ketika di RPM yang stabil, di RPM berapapun, nanti yang mengatur pemajuan pengapian itu hanya governor sentrifugal yang ada di dalam. Itu bisa jadi karakternya berbeda-beda, apalagi kalau ini merek yang kualitasnya yang murah gitu teman-teman. Ini katanya orisinil, tapi menurut saya enggak, ini harganya 750. Menurut saya enggak orisinil, karena kalau orisinil warnanya enggak akan kekuningan gitu, agak keputihan. Jadi itu akhirnya apa, ketika mesin diam, ketika bekerja beda, karena namanya sentrifugal itu kan kekuatannya mengandalkan pir sama bandul. Nah, nanti coba setelah ada yang ginjal tadi, cari di RPM yang ginjal tadi. Di mana tadi ya? Saya naikkan. Kelihatan ya teman-teman dari ini, gerakan ini dedek gampang teman-teman, nggak rata gitu loh. Nah ini kayaknya di sini nih. Kalau sudah dicari dengan setelan angin tidak ketemu, cari di RPM tertinggi saja, hentikan, baru kita kesini lagi, coba dinaikkan gitu teman-teman, atau dimundurkan. Nah, sama aja teman-teman, karena itu pengaruh. Ini namanya fine tuning teman-teman. Kita sudah pakai patokan standar, insya Allah dipakai ini aman gitu teman-teman. Ya itulah yang saya maksud standar itu. Ini tetap kita pakai feeling, tapi feeling yang terukur gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Saya naikkan 1, 2, berarti nambah 4 derajat dari yang 7 tadi menjadi 11. Coba dites, diturunkan lagi RPM-nya. Nah ini kan pentingnya punya tachometer ya teman-teman, alat itu tetap penting. Ini kayaknya langsamnya bagus ya, ini stasioner menurut saya segini cukup, bukan ketinggian ya, karena ada power steering. Itu beda lagi ya teman-teman, ada power steering ya harus kita tinggikan. Coba diurut lagi. Terus kita coba gas kencang, wear dilepas, dia RPM harus kembali ke normal, tidak ngedrop, tidak naik turun. Itu yang biasanya nggak pas di situ. Habis digas wear, kan bensin banyak, gas dilepas, terus kadang ngedrop jauh di bawah stasioner atau nggak normal, nggak langsung idle. Contoh ya, saya gas penuh ya. Ya. Saya kecilkan lagi biar lebih jelas. Oke, ini sudah idle yang menurut saya sudah cukup rendah. Digas spontan dikembalikan, harus RPM-nya kembali stabil ke stasioner, tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi, langsung stabil set gitu ya. Insya Allah setelan sudah pas. Kita starter, dimatikan.
Nah, besok pada pagi hari teman-teman coba gitu teman-teman, apakah berat atau ringan, dan setelah hidup masih ginjal atau tidak. Itu wajar ya, kalau pagi ya ditambah injakan pedal gas supaya nyemprot untuk nambah bensin, itu aja. Kita coba ya, karena ini panas, insya Allah mudah. Tapi nanti kelihatan di sini teman-teman, kalau settingan nggak pas itu ada naik dulu baru turun gitu teman-teman. Oke, jadi nanti fine tuningnya itu teman-teman sambil dipakai itu, tarikan kurang ringan berarti kita majukan lagi, putar ke kanan oktan selektor itu. Kalau ditanjakan ngelitik ya dikurangin ya, karena itu apa, di sentrifugal itu teman-teman itu sudah beda kelenturan pirnya. Kemudian di bagian ini vakum juga beda-beda ya, sensitivitas vakumnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.